Ya, salam jumpa lagi untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi jarak titik ke bidang. Sama seperti jarak titik ke garis, maka jarak titik ke bidang seperti ini. Diberikan titik A dan bidang alfa. Maka jarak titik A ke bidang alfa adalah tinggal memproyeksikan titik A ke bidang alfa. Hasilnya titik B dengan garis AB tegak lurus, garis G dan garis H, G dan H. Ya, jadi seperti itu. Titik B adalah hasil proyeksi titik A pada bidang alfa. Jadi jarak titik A ke bidang alfa adalah jarak titik A ke garis G dan garis H, atau sama dengan panjang ruas garis AB. Ya, yaitu kita langsung lihat pada contoh-contoh soalnya. Ya, contoh yang pertama adalah diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12. Yang ditanyakan jarak titik A dan bidang DCGH. Juga yang kedua, jarak titik B dengan bidang ACGE. Nah, untuk yang pertama, kita lihat bidang DCGH-nya ada di belakang, bidang A-nya di depan. Jadi ini sebenarnya kalau orang yang punya daya imajinasinya kuat, maka jawabannya sudah bisa dilihat. Nah, dan ini masih soal yang mudah. Jadi ini kita buat gambar yang baru lagi, ABCD-nya di belakang, EFGH-nya di depan. Ini mungkin lebih kelihatan dan lebih mudah. Dari sini titik A akan jatuh pada garis DC atau garis DH. Jadi dia tegak lurus garis DC dan tegak lurus garis DH di titik D itu sendiri. Ya, jadi jarak A ke bidang DCGH adalah sama dengan panjang ruas garis AD, yaitu jarak A ke garis DC atau juga garis DH. Ya, seperti itu. Jadi jarak A ke DCGH ya 12 cm. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang berikut untuk pertanyaan yang kedua, jarak titik B ke bidang ACGH. Ini titik B. Titik B, ACGH-nya adalah bidang diagonal. Bidang diagonal yang tegak. Sekali lagi, kalau punya daya imajinasinya bagus, berarti kita bisa lihat dia jatuh ke garis yang mana. Jadi dia urutannya ke bawah pelan-pelan, ke bidang, terus ke garis, baru ke titik. Ini kubusnya saya bentuk model begini. Mungkin ini lebih menyusahkan, tapi juga bisa juga lebih membuat gampang. Jadi masing-masing dengan sudut pandangnya. Jadi ini kalau buat seperti ini, kita buat bidang diagonal ACGE nya. Setelah itu ini lebih terlihat ya, kalau menurut saya lebih terlihat ini B, dia akan jatuh ke garis AC. Hasil proyeksinya ada di garis AC. Ya, jadi jarak B ke ACGE itu sama dengan jarak B ke garis AC. Nah, kalau kita keluarkan segitiga ABC, maka seperti ini, siku-siku di B dan dia siku-siku sama kaki. Berarti sama seperti materi-materi sebelumnya, hasil proyeksi B pada garis AC adalah tepat di pertengahan garis AC. Ya. Jadi jarak B ke garis AC itu sama dengan panjang ruas garis BP, dengan BP sama dengan AB kuadrat kurang kuadrat, atau Pythagoras yang sebelah kiri juga boleh, BP kuadrat kurang BC kuadrat. Ya,
tinggal kita hitung. Berarti ini BA nya ABA atau AB nya ini 12, AC nya adalah diagonal bidang, berarti 12 akar 2, separuhnya berarti 6 akar 2, maka dihitung hasilnya seperti ini. 144 kurang 72 lagi 6 akar 2, jadi sama 6 akar 2. Seperti ini siku-siku lagi, siku-siku sama kaki lagi, segitiga ini ya. Nah, kalau kita lihat segitiga ABC ini, kita cerminkan dia dengan cermin AC. Nah, seperti ini, maka ternyata menjadi suatu bujur sangkar atau sisi suatu kubus. Jadi itu istimewanya kubus. Jadi jarak B ke B ini ya setengah dari diagonal sebenarnya, jadi sama saja. Untuk soal-soal yang seperti ini, kalau membutuhkan waktu yang cepat dalam menjawab, maka tinggal ingat saja keistimewaan dari kubus. Dan mungkin seperti itu. Kita lanjut pada contoh yang berikutnya lagi. Ya, contoh yang berikut ini ada satu bangun ruang. Kadang banyak yang keliru dalam menyebut nama bangun ruang ini. Ya, apakah ini limas atau ini prisma? Jadi yang masih keliru-keliru ini kita buat dia dalam bentuk tegak, maka terlihat jelas bahwa ini adalah prisma segitiga. Dan untuk contoh kali ini, prisma segitiganya segitiga beraturan, sama seperti pada contoh di materi-materi sebelumnya. Kalau dikatakan beraturan berarti segitiganya ini sama sisi, AB sama dengan BE sama dengan EA. Ketahui panjang BC 12 cm, panjang FB 13 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang BCFE. Jarak titik yang di sebelah kiri ke bidang yang di sebelah kanan ini. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa ini segitiga sama sisi, berarti kita ambil dari mana saja sama sebenarnya. Jadi sama seperti kita ambil dari jarak titik B ke AD FE atau E ke AB CD. Maka lebih gampangnya kita ambil yang dari atas ya, dia langsung ke bawah ini. Jadi jarak A ke bidang BCFE itu sama dengan jarak E ke bidang ABCD ya, seperti itu. Dan jarak E ke bidang ABCD itu adalah sama dengan jarak E ke garis AB. Ini dia langsung jatuh satu sisi ini. Kita lihat ini karena sama sisi biasanya akan seperti ini, jadi sama dengan panjang ruas garis EB. Kita pindahkan segitiganya, memang terlihat gampang tapi kita pindahkan saja segitiganya, segitiga AEB nya. Maka dengan Pitagoras EP itu sama dengan EB kuadrat kurang PB kuadrat. Nah, sekarang nilai EB dan PB nya ini belum diketahui, yaitu cukup kita mencari sisi segitiga ini, berarti kita bisa dapat keduanya. Kita lihat kembali yang diketahui BC dan FB, maka ini kan siku-siku ya, berarti bisa dengan Pitagoras untuk menentukan BE. Jadi BE kuadrat sama dengan FB kuadrat kurang EF kuadrat, diperoleh 13 kurang 12 triple Pitagoras, dapatnya 5. Ini triple Pitagoras seperti yang pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi tinggal substitusi, kalau EB nya 5 berarti PB nya separuhnya dari ini sama sisi, jadi ini juga 5, separuhnya 5/2. Nah, ini dihitung 5/2 kuadrat kurang 5 kuadrat kurang 5/2 kuadrat
diperoleh akar 75 per 4. Ini rasionalkan ya, 25 kali 3 per 4 jadinya 5 per 2 akar 3. Jadi jarak A ke bidang BCFE adalah 5 per 2 akar 3. Kita lihat contoh yang berikutnya. Iya, yang berikut adalah ini gambar 5 segitiga beraturan. Ini saya tunjukkan cara menggambarnya menurut pemahaman saya sendiri, menurut sudut pandang saya sendiri. Ini saya gambar alasnya duluan, terus tarik ini bagi dua sama rata ya, sama besar terus tingginya, terus harus tegakkan. Jadi ini sebenarnya bagi dua sama besar, tapi karena bangun ruang ini perspektif. Diketahui panjang rusuk alas 6 cm, AB, BC, CA. Rusuk tegaknya 8 cm, CA, TW, TC. Yang ditanya adalah jarak titik B ke bidang ABC. Ya, berdasarkan gambar ini terlihat P jatuh tegak lurus ke B atau diproyeksikan ke titik B atau yang adalah tinggi 5 cm sendiri. Jadi jarak T ke ABC itu sama dengan jarak B ke B atau panjang ruas garis CC. Jadi kita tinggal hitung, kita pindahkan segitiganya, ini ambil yang A, bisa ke C, bisa ke B sini ya. Ini lebih kelihatannya ke A, jadi kita ambil segitiga TPA siku-siku di P, berarti TP kuadrat sama dengan TA kuadrat kurang AP kuadrat. PA nya adalah rusuk tegak 8 ya, PA nya 8. Sekarang nilai AP nya berapa ya? Ini kita perlu pindahkan dulu segitiga ABC, ya. Ini A ke garis BC membagi 2 garis BC, dan C membagi 2 sisi AB, B membagi 2 sisi AC. Nah, ini kalau masih ingat pelajaran di SMP, ini namanya garis berat. Dan istimewanya garis berat pada segitiga sama sisi adalah sudah membagi 2 sisi di depannya dan membentuk segitiga siku-siku ya. Contohnya ini A siku-siku di L, bisa ALC, bisa ALB ya. Begitu juga C ke K dan B ke M. Nah, titik pertemuan dari garis-garis beratnya ini adalah namanya titik berat. Dan ya, perbandingannya ini AP banding PL itu sama dengan CP banding PK sama dengan BP banding PM. Itu perbandingannya adalah 2:1. Dari gambar ini saja terlihat dari sudutnya ke tengah ini, ke titik B ini lebih panjang dari ke sisinya ini ya. Jadi 2:1. Akibatnya AB per AL itu sama dengan 2/3 atau AB banding AL 2:3 karena keseluruhan itu perbandingan ya. Jadi AB sama dengan 2/3 dari AL. Nah, kembali ke segitiga yang ini nih. AB sama dengan 2/3 AL. Sekarang AL ya, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa siku-siku, maka tinggal misalnya kita ambil dari ABL, berarti AL sama dengan AB kuadrat kurang BL kuadrat. Ini adalah rusuk alas, jadi tinggal 6 kurang 3, 6 kurang 9 27 menghasilkan 3 akar 3.
cm. Jadi itu AL. AL-nya adalah 3/3 cm. AB adalah 2/3 dari AL. 2/3 dari 3/3 adalah 2/3. Jadi AB-nya 2/3. Disubstitusikan kembali ke sini, maka tadi 8 kuadrat kurang 2/3 kuadrat, ini 64 kurang 12, 52, dirasionalkan menjadi 2/13. Ya, seperti itu, semoga bisa dipahami. Jadi jarak T ke bidang ABC adalah 2/13 cm atau sama dengan tinggi limas PABC. Demikian, kita lanjut ke contoh terakhir. Ya, contoh yang terakhir adalah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Yang ditanya, hitunglah jarak antara E ke AFH. Kalau kita hubungkan dari sudut AFH ini menjadi segitiga. Nah, segitiga sama sisi. Jadi E ke AFH ini nanti akan membentuk limas seperti pada contoh sebelumnya. Ini kalau kita pindahkan limasnya menjadi seperti ini. Jadi E ke AFH sama dengan tinggi limas atau panjang ruas garis EP, dengan AF adalah diagonal bidang dari rusuk 12 cm menjadi hasilnya 12/2 cm. Ya, sekarang kita pindahkan salah satu segitiga di dalamnya, ambil APE yang paling mudah terlihat, maka menjadi seperti ini. Berarti EP itu sama dengan EA kuadrat kurang AB kuadrat. EA adalah rusuk, berarti EA nya 12 cm. Nah, AP adalah 2/3 dari aki. Sama seperti tadi, maka kita cari aki. Kita ambil salah satu segitiganya, bisa aki H, bisa aki F. Saya ambil yang aki F, berarti aki sama dengan akar dari AF kuadrat kurang FQ kuadrat. Berapa kalau dihitung? Berarti ini AF nya atau FA ini 12/2. FQ separuh dari FH, separuh dari 12/2 lagi, berarti 6/2. 12/2 hasilnya kalau dikuadratkan ya 288 kurang 6/2, kalau dikuadratkan 72. 288 kurang 72 sama dengan akar 216. Akar 216 kalau disederhanakan menjadi ini 6/6 cm. Itu aki. Sedangkan AB berarti 2/3 dari 6/6 menjadi 4/6 cm. Ya, maka kita tinggal substitusi ini 12 kuadrat kurang 4/6 kuadrat. 144 kurang ini kalau dikuadratkan 16 kali 6 96. 144 kurang 96 adalah hasilnya 48. Jadi akar 48 kalau disederhanakan menjadi 4/3. Jadi panjang ruas garis EP yaitu jarak titik E ke AFH itu adalah 4/3 cm. Ya, demikian materi kita untuk kali ini, yaitu jarak titik ke bidang. Masih banyak contoh-contoh soal lainnya, mungkin nanti kita akan membahasnya di kesempatan yang berikut.
Terima kasih, sampai jumpa lagi.